Bagi kami para lulusan atau alumni pondok pesantren, memang sulit menerima isi tayangan program Expose Unsensor di Trans7 itu. Bukan sulit memaafkan itu gampang sebetulnya. Tapi memang melupakan itu sulit, terutama yang berhubungan dengan merendahkan para kiai, para guru-guru kami. Ini sebagai berbagi saja sebetulnya. Kenapa saya begitu memperhatikan hal ini? Karena kami juga alumni pesantren. Meskipun tidak lama, saya hanya 9 tahun pesantren. 2 tahun lepas SD di Pondok Pesantren Darul Ulum, Batu Sumur, Manonjaya, Tasikmalaya. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning, Salopa, Tasikmalaya, 3 tahun. Kemudian melanjutkan 4 tahun di Pondok Pesantren Darul Ulum Petir Hilir, Ciamis, Jawa Barat. Kemudian baru selepas SMA itu kami melanjut kuliah di salah satu kampus milik Arab Saudi selama 8 tahun. Nah, dunia pesantren ini memang hanya akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah ada di dalamnya. Yang di luar pesantren mungkin mudah berbicara, wah, ini feodal, ini perbudakan, dan sebagainya. Kenapa mereka mudah? Karena tidak pernah hidup di dalamnya, tidak pernah merasakan situasi kehangatan di pesantren. Bagi kami, para kiai itu luar biasa, mereka sudah menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mendidik kami. Sehingga kalau misalnya kami salaman, mencium tangan, menunduk begitu sebagai tanda penghormatan, itu merupakan salah satu bentuk ta'zim kami. Apakah kami harus tos begitu ya, kemudian bilang bro atau brother, bilang coy dan sebagainya? Ya nggak mungkin kepada orang yang sangat kami hormati. Para kiai itu mereka biasanya merelakan bahkan sebagian hartanya dimakan oleh santri. Misalnya kalau ada di sebuah pesantren yang santrinya agak sedikit nakal begitu ya, kalau ada buah-buahan, makanan punya kiai, itu lebih berani kepada milik kiai daripada ke yang lain. Ke yang lain tidak berani. Sebab sama kiai sudah menganggap sebagai bapaknya, orang tuanya yang pasti ridho. Dan ketika lebaran pun para kiai itu meminta maaf sendiri dan mengikhlaskan sendiri. Kadang-kadang seperti itu, ada buah-buahan dimakan sama mereka. Kadang tanpa izin, tapi tidak semuanya. Kemudian juga masalah amplop itu kan ya. Kalau santri habis liburan, habis pulang dari orang tuanya, mereka itu diberikan oleh-oleh oleh orang tua yang tidak seberapa sebetulnya. Ada yang bawa pisang lah, bawa beras, hasil tani. Yang saya yakin sebetulnya kiai itu sudah berada, tidak terlalu butuh hal semacam itu lagi. Tapi begitu sangat menghargai pemberian. Karena itu adalah bentuk tulus dari orang tua santri, dari santrinya sendiri. Ada yang membawa amplop, kiai itu sudah cukup. Cuman itu bentuk kasih sayang, penghargaan, dan kiai tidak menolaknya itu. Begitulah kehidupan di pesantren. Jadi kalau ada yang mengatakan ini perbudakan, ini feodal, dan sebagainya, apakah kita juga harus mengatakan kepada mereka itu jongos modernisme atau jongos oligarki, budak globalisasi, kemudian hamba barat dan sebagainya? Kan tidak patut hanya seperti itu. Makanya saling memahami, menyebarkan berita yang berimbang itu akan menjaga kondusivitas di negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan berita-berita yang disampaikan oleh Trans7.